Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saudara, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama, namun di rumah masing-masing ya. Kita tetap dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Nah, saudara, sebelum kita membaca akan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu, di mana hari ini sebagai umat Tuhan kami masih diberikan satu kesempatan istimewa untuk boleh belajar akan firman Tuhan. Kami mohon agar Allah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, agar bagian firman yang kami baca renungkan akhirnya dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup ini. Sertailah kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini kita baca dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, setiap kita tentu ingin menjadi orang Kristen yang maju, mengalami pertumbuhan secara rohani. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita ingin menjadi Kristen, tetapi secara kerohanian kita mengalami stagnasi atau mengalami kemunduran rohani. Tentunya saudara, kita pasti mendambakan diri kita menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Tetapi saudara-saudara, kita perlu ingat, menjadi dewasa secara rohani tidak terjadi secara instan. Itu butuh proses, dan Tuhan menggunakan berbagai macam cara, dan salah satunya yaitu apa? Tuhan mengizinkan adanya kesulitan ataupun kesusahan. Saudara, di dalam nas yang kita baca tadi, saudara, kita beranjak ya. Kalau sebelumnya itu dari dataran yang tinggi di atas Danau Galilea, sekarang menuju ke tengah-tengah Danau Galilea. Dalam kisah sebelumnya kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus sanggup mengenyangkan mereka yang lapar. Dia juga sanggup menolong kita yang sedang terhimpit oleh keputusasaan. Saudara, lewat renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar 6 kebenaran tentang Yesus. 6 kebenaran ini akan membuat langkah-langkah saudara akan menjadi mantap dalam mengatasi akan badai kehidupan. Yang pertama, kebenaran pertama yaitu ini: saudara dipelihara oleh Tuhan Yesus. Saudara, hal pertama yang perlu saudara ketahui adalah apabila saudara ada di tengah-tengah badai kehidupan, ingatlah ini, bahwa saudara dipelihara
oleh Tuhan Yesus. Di dalam konteks kisah ini, Yesus baru saja, saudara-saudara, memberi makan 5.000 orang. Nah, orang banyak ini berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena apa, saudara? Alasannya adalah karena dia mengadakan mujizat. Perut mereka sudah kenyang dan mereka hendak menjadikan dia menjadi raja. Akan tetapi, saudara-saudara, Yesus rupanya tidak berminat menjadi raja duniawi seperti orang banyak inginkan. Jadi ia ingin pergi ke bukit untuk berdoa. Ia menjauh dari mereka yang hanya ingin melihat dia mengadakan mujizat lagi. Tapi sebelumnya, saudara, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berlayar ke seberang Danau Galilea. Nah, saudara, sore itu Danau Galilea boleh katakan indah dan tentram sekali. Murid-murid Yesus tidak menduga bahwa mereka akan mendapatkan kesusahan pada petang itu. Padahal kita tahu mereka adalah sebagiannya adalah orang-orang yang menjadi nelayan. Mereka tentu sudah akrab dengan kondisi laut ataupun danau. Saudara, mereka pergi berlayar, mendayung waktu itu adalah atas perintah daripada Tuhan Yesus. Ini memang gagasan daripada Yesus. Jadi murid-murid itu berlayar atau mendayung, tetapi tidak menduga adanya badai yang akan menerjang. Saudara, ketika para murid dalam suasana gembira dan berbesar hati, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berlayar atau mendayung menghampiri badai. Saudara, pernahkah saudara mengalami situasi kondisi seperti ini? Ketika segala sesuatunya sedang tenang-tenang, tetapi tiba-tiba badai kehidupan melanda kehidupan saudara dengan dahsyat. Angin topan melanda Danau Galilea. Murid-murid Yesus di dalam perahu terombang-ambing oleh gelombang yang begitu dahsyat di tengah danau. Saudara, boleh saya katakan murid-murid pada waktu itu dilematis. Maju juga sulit, kembali juga sulit. Padahal mereka sudah sekitar 2-3 mil, anggap aja sekitar 5 km begitu. Itu adalah jarak cukup jauh, ya, cukup jauh. Saudara, kalaupun mereka coba berenang, tentu adalah sesuatu yang mustahil karena ombak begitu kuat sekali. Belum lagi waktu itu sudah malam, danau tepian pantai tidak terlihat oleh pekatnya malam. Bisa jadi saudara, mereka menjadi putus asa. Namun perhatikan bahwa Tuhan Yesus mengetahui kesusahan mereka. Karena Yesus adalah Sang Pencipta, Dia juga menciptakan akan danau itu. Dan dia pun juga bisa berjalan di atas air. Pasti dia juga punya kuasa untuk meredakan gelombang. Saudara, menariknya saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, dia tidak dikejutkan oleh angin badai. Keberadaan murid-murid di tengah badai bukanlah suatu yang ada di luar kehendak Allah. Mereka di situ adalah karena kehendak Allah. Nah, mungkin saudara saat ini sedang berada di tengah-tengah badai kehidupan. Mungkin usaha kerja sedang goyah, ataupun usaha kerjaan saudara mulai menyusut karena situasi kondisi saat ini yang tidak kondusif. Mungkin perahu kehidupan saudara sudah nyaris tenggelam. Namun saya ingin ingatkan kepada saudara semua,
Tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalaupun Tuhan itu mengizinkan, saudara dalam keadaan yang demikian berat, ingat, saudara ada dalam pemeliharaannya. Dalam kegelapan, saudara mungkin tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Tetapi saudara, Tuhan kita, Ia dapat melihat saudara. Badai yang menimpa kehidupan saudara itu ada di dalam kendalinya. Ini penting kita perhatikan. Kebenaran kedua, saudara bertumbuh dalam rencananya. Sekalipun badai topan sedang menjadi-jadi, saudara sedang tetap bertumbuh di dalam rencananya. Apa sih rencana Allah bagi saudara? Ini saudara, Allah itu sedang atau berkehendak untuk mendewasakan saudara. Kerap kali Allah menaruh kita di tengah-tengah penderitaan dengan tujuan supaya saudara bertumbuh secara rohani. Dalam kasus murid-muridnya, Tuhan mengirim badai topan. Saudara, Allah kerap kali menempatkan kita ada dalam kesulitan atau kesusahan. Itu merupakan salah satu cara yang Allah pakai untuk memproses kita menuju kedewasaan rohani. Ya, jadi saudara, kalau Allah ingin membentuk kita, itu Tuhan tidak membawa kita kepada kondisi yang tenang tanpa hambatan, tapi justru Dia membawa kita kepada situasi yang kadang-kadang menurut ukuran kita tidak nyaman, tapi itu hal yang baik untuk hidup kita. Ketiga, kebenaran ketiga, saudara dilimpahi rahmat melalui doanya. Saudara, Yesus naik ke bukit seorang diri setelah menyuruh murid-muridnya berlayar ke seberang Danau Galilea. Apakah saudara tahu apa yang dilakukan Yesus di sana? Saudara, menurut catatan dalam Matius pasal 14 ayat 23, Dia di sana adalah berdoa. Dari puncak bukit, Yesus dapat melihat segalanya. Ia melihat gelombang besar dan bagaimana murid-muridnya mendayung perahu sekuat tenaga. Ia melihat segalanya. Yesus mengetahui segalanya dan ini saudara, Ia berdoa. Murid-muridnya bisa jadi tidak dapat melihat Yesus. Tetapi saudara, Yesus melihat mereka. Ia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari mereka. Di atas bukit, Yesus berdoa bagi mereka. Mereka dilimpahi rahmat melalui doanya. Saudara-saudara, apakah saudara saat ini sedang berada di tengah-tengah badai kehidupan? Ingat ini saudara, Tuhan Yesus melihat saudara. Ia sedang berdoa bagi saudara. Luar biasa bukan? Coba saudara buka di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Saudara, di dalam Ibrani 7 ayat 25 itu ada satu bagian yang menarik yang perlu kita baca bersama-sama, ya. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan demikian. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, kalau ada orang di muka bumi ini mendoakan saudara, itu artinya apa saudara? Saudara adalah orang yang diberkati. Dan yang keempat, kebenaran keempat, kehadirannya mendatangkan berkat bagi saudara. Saudara, catatan Yohanes 6 ayat 19-20, pada saat gelap-gelapnya murid-murid berada dalam ketakutan. Tetapi saudara-saudara, yang menarik, saat yang paling gelap-gelapnya justru Yesus datang. Kadang-kadang ada pertanyaan begini.
Mengapa sih Yesus kok tidak datang lebih awal? Apakah ia sengaja hendak membuat murid-muridnya menderita? Bisa saja murid-murid bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Mengapa engkau tidak menolong aku? Mengapa engkau tidak memperhatikan kami? Kalau ia datang dapat memberi makan 5.000 orang, ia pasti juga dapat menyelamatkan kita. Saudara, pada kenyataannya mata Yesus selalu tertuju kepada mereka. Ia sedang dan terus mendoakan mereka. Masalahnya bahwa bukan ia lupa atas mereka, sebaliknya yang terjadi adalah mereka belum juga mengerti siapa Yesus. Saudara, yang paling kita butuhkan lebih daripada sekedar mujizat. Kita membutuhkan Tuhan Yesus, Sang pembuat mujizat itu sendiri, yakni Tuhan Yesus. Ia selalu tepat waktu untuk membuat kita bersukacita atas kehadirannya. Kebenaran yang kelima, saudara dijaga oleh kuasanya. Saudara, menurut catatan Matius 14:22, ia tidak menyuruh mereka melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Sekalipun badai terjadi di danau itu, murid-muridnya tetap aman di dalam badai seperti di daratan. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan tidak menyuruh mereka pergi ke suatu tempat yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Lebih daripada itu, ia sedang tetap menjaga mereka oleh kuasanya. Coba perhatikan. Ketika Yesus berjalan di air, makin dekat dengan mereka, murid-muridnya malah ketakutan. Ya, mereka mengira sosok yang sedang berjalan menuju mereka itu adalah hantu. Namun, saudara, dalam sekejap sirnalah ketakutan mereka ketika mereka mendengar suara Yesus yang mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata yang dipakai Yesus untuk mengatakan aku ini di dalam perjanjian lama adalah nama Yehuwa yang dipakai Allah untuk menyebut dirinya sendiri. Bagi orang Yahudi, saudara, nama itu adalah nama yang paling suci dan sakral. Saudara, kata tersebut merupakan satu bentuk proklamasi tentang kehadirannya dan suatu pemberitaan tentang kelimpahannya. Dan yang terakhir, kebenaran yang keenam, saudara terpelihara dalam rencananya. Allah tidak menjanjikan pelayanan saudara itu mulus, ya. Tetapi ia menjanjikan bahwa saudara akan mendarat dengan selamat. Perhatikan, ada suatu peristiwa menakjubkan terjadi. Seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, dikata apa? Seketika. Bukan apa, saudara? Bukan nanti, bukan 2 jam lagi. Tapi apa? Seketika. Saudara, kalau boleh saya katakan, wow, saudara ini, dalam sekejap, saat itu juga mereka sudah sampai di seberang danau. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu, seketika itu juga mereka sampai di tempat tujuan. Rencana Allah digenapi. Saudara, apa pesan mujizat dalam nas yang kita renungkan hari ini? Ini, saudara, Allah menjaga saudara sampai akhir. Persoalan apapun yang saudara alami, yang mungkin menurut saudara itu sudah sampai di ambang atas kepala saudara, sebenarnya itu sudah ada di bawah kaki Yesus. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Yesus. Tidak ada yang dapat merintangi rencananya bagi saudara. Mujizat akan berakhir. Tetapi kalau saudara dapat memandang melalui mujizat menuju kepada sosok Yesus Kristus, saudara akan selamanya diberkati. Maukah saudara menjadi orang-orang percaya yang mau terus bertumbuh? Kalau saudara ingin bertumbuh, maka saudara pun juga harus siap dibawa oleh Tuhan ke
ke dalam situasi yang baru, yang penuh tantangan dan kadang juga kesulitan Tuhan izinkan terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar kami menjadi pelaku firman-Mu, walaupun hidup yang kami jalani tidak selalu mudah, kadang kami menjadi lemah, atau kadang menjadi tidak berpengharapan, gelisah. Tapi melalui firman Tuhan ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.